semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Oke anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang pelajaran pendidikan agama Islam. Materinya kita bahas sama-sama yuk. Halo anak-anak, hari ini Miss akan mereview pembelajaran pendidikan agama Islam bab 1 dan bab 2. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Please give me your blessing of knowledge and understanding. Amin. Oke, kita akan membahas pendidikan agama Islam bersama Miss Erti. Di bab pertama, ada Allah Maha Esa dan Allah Maha Pencipta. Allah Maha Esa. Siapakah Allah itu? Allah adalah satu-satunya Tuhan yang menciptakan seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini, seperti bumi dan langit. Allah itu Esa, tiada Tuhan selain Dia. Allah itu Esa atau tunggal, baik dalam zat maupun sifatnya. Esa dalam zat artinya Allah tidak serupa dan tidak sepadan dengan makhluknya. Di alam semesta yang mengatur adalah Allah. Allah melarang kita untuk sujud kepada matahari, api, bulan, dan patung berhala. Allah Maha Pencipta. Tahukah kamu siapakah yang menciptakan alam semesta ini? Alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada awalnya di dunia ini yang ada hanyalah Allah, dan dengan kekuasaannya Allah menciptakan seluruh alam semesta ini dalam 6 masa. Allah menciptakan siang dan malam berganti dengan waktunya. Sungguh menakjubkan ciptaan Allah. Itu semua bukti adalah bukti-bukti kekuasaan Allah yang tidak dapat ditandingi oleh manusia. Kita tidak dapat menghitung berapa banyak Allah memberikan kenikmatan kepada manusia. Kita wajib bersyukur dengan cara mentaati perintah Allah dan beribadah kepadanya. Sudahkah kamu bersyukur hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Itulah ucapan syukur kita kepada Allah, yang artinya terima kasih atas berkah-Mu ya Rob, jadikan kami orang yang selalu bersyukur kepadamu. Oke, kita next ke bab 2 pendidikan agama Islam dengan materi surat An-Nasr dan Al-Kautsar. Surat An-Nasr. Surat An-Nasr, surat ke-110 dan terdiri atas 3 ayat yang artinya kemenangan. Surat An-Nasr termasuk golongan surat Madaniyah, yaitu surat yang turun setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, sebagaimana tertulis pada ayat pertama. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Dan bunyi surat An-Nasr adalah sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Yang artinya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Rabb-Mu,
dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha menerima taubah. Next, kita surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar adalah surah ke-108 yang merupakan wahyu ke-14 Nabi Muhammad SAW. Surah Al-Kautsar diturunkan ketika Nabi Muhammad masih berada di Mekah, sehingga disebut surat Makkiyah. Surat Al-Kautsar berisi tentang perintah untuk bersyukur kepada Allah. Dan bunyi surat Al-Kautsar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar berisi perintah untuk bersyukur kepada Allah. Pada ayat pertama disebutkan bahwa Allah telah memberikan nikmat yang banyak. Kenikmatan itu antara lain keimanan, kesehatan, kebahagiaan, kepandaian, dan rejeki. Pada ayat kedua, Allah memerintahkan kita untuk bersyukur dengan cara menjalankan sholat dan berkurban. Nah, sebagai rasa syukur kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Pada ayat ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam orang-orang yang tidak bersyukur, misalnya orang sehat tidak mau sholat, orang kaya yang tidak mau berkorban. Orang yang tidak bersyukur akan mendapat siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, agar kita termasuk orang yang bersyukur, marilah kita peduli terhadap sesama dengan memberikan bantuan apa saja yang kita punya. Peduli sesama adalah memperhatikan nasib orang lain. Kita harus merasakan apa yang dirasakan orang lain. Peduli sesama termasuk perbuatan terpuji. Orang yang tidak peduli terhadap sesama berarti memiliki sikap sombong. Nah, gambar di samping adalah contoh sikap peduli sesama manusia. Contohnya, seorang anak membantu kakek menyeberang jalan. Oke, terima kasih. Nah, untuk tugas, buka buku paket Pendidikan Agama Islam halaman 20 dan 31, kerjakan di buku paket. Terima kasih, tetap semangat menjalani aktivitas. See you, thank you. Terima kasih anak-anak sudah menyimak dan menyaksikan video pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kata diucapkan wassalamualaikum